di beberapa media mainstream. Bayangkan, media mainstream yang seharusnya lebih ketat memverifikasi dan menyaring berita, memfilter, ternyata panjenengan viral juga. Bahkan jenengan difitnah. Saya kan di sini tidak mendengar satu kata pun dari panjenengan ngaku Imam Mahdi, tapi di framing panjenengan ngaku sebagai Imam Mahdi. Bayangkan, sadis banget fitnahnya. Monggo, bagaimana jawaban dan klarifikasi panjenengan? Oke. Sampai kiamat saya tidak akan pernah mau mengaku atau diakui sebagai Imam Mahdi. Terus tindakan panjenengan gimana dengan adanya fitnah itu? Nah, saya sudah koordinasi sama pengacara untuk menyeret ke ranah hukum, baik FIFA.co.id atau Dorobei atau Tribun Group dan semua berita yang memframing saya sebagai Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi klarifikasi dari Mas Maulana Ishak dari Kudus. Diambil videonya di tempat atau di pondoknya Gus Fuad Pleret, Bantul. Secara tegas dia memberikan bantahan bahwa dia tidak pernah mengaku diri sebagai Imam Mahdi, sebagaimana ditulis, di framing oleh banyak sekali media. Yang menakjubkan memang bahwa hal itu ditulis, dikutip oleh sejumlah media mainstream, bukan media sosial. Ini luar biasa. Saya juga tidak habis pikir bagaimana mungkin sekelas media mainstream, ya, ada Liputan 6, ada FIFA, ada Republika, ada KR bahkan, membuat video sesensitif itu tanpa klarifikasi dari sumbernya langsung, hanya mengambil sumber dari media sosial. Ini saya tidak habis pikir, karena saya pernah bekerja di media mainstream, tidak begitu caranya. Nah, sudah jelas tadi bahwa Mas Maulana Ishak akan menempuh jalur hukum atas fitnahan yang ditujukan kepadanya oleh sejumlah media mainstream dan media-media sosial lain dengan menuduhnya mengaku diri sebagai Imam Mahdi, padahal itu tidak benar. Saya sendiri menonton tayangan tersebut, video tersebut pada saat Mas Maulana Ishak ini melakukan sumpah mubahalah atau apa namanya di kediamannya Gus Fuad Pleret. Itu ada Gus Fuad, ada Mas Maulana Ishak, dan ada Gus Wakih KRT Biro Adedikrat. Memang sepanjang yang saya dengarkan di video itu, sepatah pun Mas Maulana Ishak tidak pernah mengaku diri sebagai Imam Mahdi. Dalam video itu Maulana Ishak bersumpah bahwa dia merasa benar-benar mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan amanah untuk menyiarkan mimpinya, yakni mimpi tentang bahwa Bani Alawi bukanlah zuriat Nabi SAW. Itu intinya. Jadi memang saya juga tidak melihat bahwa Mas Maulana Ishak ini mengaku diri sebagai Imam Mahdi. Tetapi kemudian nggak tahu bagaimana ceritanya, di framing di sejumlah kanal media sosial, bahkan menjadi trending topik di Twitter, kalau tidak salah 2 hari yang lalu, tentang Imam Mahdi ini, dengan topik seorang pria asal Kudus, Maulana Ishak, mengaku sebagai Imam Mahdi, menjadi trending topik di Twitter. Luar biasa. Dan kemudian sejumlah media mainstream ikut mengangkatnya. Ini saya tunjukkan beberapa media mainstream, ya, yang mengangkat berita itu dengan judul yang hampir sama, yakni ada seorang pria yang mengaku Imam Mahdi. Di antaranya ini iNews dengan judul "Pria Kudus mengaku Imam Mahdi, berani disumpah dengan Al-Quran, siap masuk neraka jika bohong", Sabtu 25 November. Kemudian krjogja.com, judulnya "Viral ngaku Imam Mahdi, namanya Muhammad Maulana Ishak". Ini ditulis hari Minggu 26 November. Suara.com, pria Kudus ngaku Imam Mahdi, bersumpah di bawah Al-Quran, kalau bohong saya akan titik-titik. Ini lebih awal, ini hari Kamis 23 November. Kemudian Liputan6.com, Maulana ngaku Imam Mahdi dan didatangi Nabi Muhammad, MUI dan Kemenak Kudus tak ambil pusing.
Ini 26 November. Kemudian republika.co.id. Kelas Republika. Bisa ikut ngangkat berita beginian tanpa konfirmasi ke sumbernya langsung. Judulnya viral, pria asal Kudus mengaku Imam Mahdi dan sering didatangi Rasulullah. Kemudian okezone.com. Ini hari Senin 27 November, berarti barusan ini, hari ini. 5 fakta pria di Kudus viral ngaku Imam Mahdi siap mati jika bohong. Okezone. FIFA.co.id juga ngangkat ini. Hari Sabtu kemarin, tanggal 25 November. Viral, pria di Kudus mengaku Imam Mahdi dan bersumpah di bawah Al-Quran. Masih banyak lagi media-media mainstream yang mengambil berita ini tanpa klarifikasi tabayun dari sumber resminya, yakni Mas Maulana Ishak atau Gus Fuad Pleret atau KRT Wiradiningrat. Ketiganya mestinya menjadi sumber primer karena pada saat kejadian sumpah itu ketiganya yang ikut bersama-sama dalam satu form. Oke, mudah-mudahan apa yang ditempuh oleh Mas Maulana Ishak ingin menyeret ini ke ranah hukum adalah jalan terbaik dan saya mendukung sepenuhnya. Saya mendukung sepenuhnya. Mengapa? Karena ini diangkat oleh media-media mainstream. Ini yang luar biasa. Seandainya hanya media sosial biasa kayak YouTube, kayak TikTok, kayak Facebook atau yang lain masih bisa kita pahami karena bisa jadi merupakan bagian dari kepentingan politik tertentu antara like dan dislike, antara kubu-kubu yang tidak cocok atau berlawanan dengan Gus Fuad Pleret, Maulana Ishak dan Fakih Wiradiningrat. Tetapi kalau sudah di framing, diangkat, dicomot oleh media mainstream, menurut saya ini tidak bisa ditolerir sama sekali. Kita ingin melihat, menunggu bagaimana komentar dari media-media mainstream yang telah berani membuat berita hoax, berita fitnah tanpa narasumber langsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.